Film yang berjudul Miracle from Heaven diangkat dari kisah nyata, di mana film ini mengisahkan kehidupan dari keluarga Bim. Kevin adalah sosok ayah yang sangat mengerti perasaan anak-anaknya. Dia baru saja meresmikan usaha barunya, klinik dokter hewan terbesar di Texas. Christy adalah sosok seorang ibu yang sangat mencintai 3 buah hatinya, yang bernama Abby, Anna, dan Adeline. Kehidupan mereka sangat indah. Mereka berdua dikaruniai 3 orang putri yang sangat akur dan menyayangi satu sama lain. Sebuah berkah untuk bisa mendapatkan ketiga anak ini. Namun, di film ini kita akan fokus terhadap anak kedua mereka yang bernama Anna. Anna merupakan anak yang sangat cerdas dan sangat penyayang. Namun siapa sangka, dia mendapatkan cobaan yang begitu berat. Dia harus mengidap penyakit yang menyerang bagian ususnya. Ibunya telah membawa dirinya ke beberapa dokter, dan hampir semua dokter mengatakan, jika Anna hanya mengalami alergi pada makanan yang berbahan baku dari susu. Setelah mengetahui kondisi Anna tidak bisa memakan makanan yang berbahan baku susu, kakaknya Abby pun bermaksud untuk tidak memakan makanan yang berbahan baku susu. Semuanya ikut untuk membantu penyembuhan Anna. Namun, adiknya yang paling kecil yang bernama Adeline terlihat sedikit egois dan berkata jika dia masih dalam masa pertumbuhan dan harus mendapatkan gizi dari susu. Dan luar biasanya, Anna pun mengatakan umurnya masih 6 tahun dan tidak masalah untuk hal ini. Akhirnya, Adeline pun mengikuti mereka demi kesembuhan Anna. Tak disangka, malam itu, Anna pun berteriak kesakitan dan ibunya pun bergegas untuk melihat kondisi dirinya. Orang tuanya pun melarikan dirinya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Diagnosa dari dokter pun hanya mengatakan jika dirinya baik-baik saja, hanya mengalami asam lambung biasa. Ibunya tidak menerima hasil diagnosa dari dokter tersebut dan mengatakan jika anaknya mengalami masalah serius pada perutnya. Akhirnya, kepala dokter di rumah sakit tersebut menjumpai mereka dan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi terhadap anaknya. Bagian usus dari Anna terlilit dan mengalami penyumbatan, sehingga tidak dapat mencerna makanan yang dimakan. Namun, dokter di rumah sakit ini tidak dapat menangani masalah serius ini, dan mereka mencoba untuk merekomendasikan kepada dokter yang lebih ahli di Meksiko. Dr. Nurko adalah seorang dokter ahli anak yang tinggal di Boston. Christy pun mencoba untuk membuat janji bertemu dengan Dr. Nurko. Namun, bukan hal yang mudah untuk membuat janji dengan seorang dokter ahli anak yang terkemuka di Meksiko ini. Kehidupan Anna pun sedikit terganggu dengan penyakit yang menyerangnya. Hari ke hari, perutnya semakin besar dan dia setiap jam memakan obat untuk menghilangkan rasa sakit yang disebabkan oleh ususnya. Siapa sangka, Anna masih memiliki teman yang dapat menemaninya di sekolah yang bernama Billy. Christy pun mencoba untuk menghubungi Dr. Burgi untuk membantu dirinya untuk membuat jadwal agar dapat bertemu dengan Dr. Nurko. Dia pun mengatakan jika dia sudah mencoba untuk menghubungi dirinya dan tidak ada jawaban dari Dr. Nurko. Lalu, Christy pun mengatakan jadi dirinya harus berdoa agar Anna tidak meninggal sampai mereka dapat membuat jadwal pertemuan dengan Dr. Nurko. Disinilah kejiwaan ibunya mulai terombang-ambing dan membuat keyakinan dirinya pun mulai goyah. Keesokan harinya, ayahnya berusaha menghibur Anna dengan membelikan dirinya anjing kecil. Siapa sangka ibunya tidak menerima hal yang ayahnya lakukan, dan mereka pun bertengkar di malam itu. Kevin pun mengatakan solusi satu-satunya adalah dengan cara tidak meninggalkan keyakinan mereka. Terlihat jika Christy mulai kehilangan keyakinan pada dirinya dikarenakan hal yang menimpa anaknya. Ternyata Christy tersinggung dengan ucapan teman-teman mereka di kebaktian. Dan dia mengatakan jika dirinya tidak akan pergi ke tempat ibadah itu lagi. Di malam hari, kakaknya Abby pun mengkhawatirkan jika adiknya akan meninggal. Setelah mendengar ucapan dari anaknya, Christy pun membicarakan kepada Kevin jika dirinya akan membawa anaknya ke Boston untuk menjumpai Dr. Nurko meski tidak memiliki jadwal pertemuan. Mereka pun terbang ke Boston untuk menuju ke rumah sakit di mana Dr. Nurko praktek, Boston Children's Hospital. Terlihat kunjungan mereka sia-sia dikarenakan tidak memiliki sebuah janji.
Kristi pun berusaha untuk menceritakan apa yang dialami oleh anaknya. Petugas tersebut tetap tidak mengizinkan dirinya untuk dapat berjumpa dokter jika tidak membuat jadwal terlebih dahulu. Namun, usaha Kristi terlihat membuat petugas ini luluh, dan Kristi pun meninggalkan nomor telepon untuk petugas ini. Mereka pun pergi ke sebuah restoran, dan mereka berdua berjumpa dengan Angela, yang dimana dia adalah seorang pelayan di restoran tersebut. Angela seseorang yang baik hati dan mencoba menghibur mereka. Dan dia pun menawarkan diri untuk membawa mereka berkeliling Boston besok, dikarenakan dia sedang off day. Angela pun membawa mereka berkeliling Boston dan pergi ke akuarium yang berada di Boston. Terlihat jika hati Anna sangat senang dan melupakan sedikit kekhawatiran tentang penyakitnya. Namun siapa sangka pihak rumah sakit pun menghubungi Kristi untuk dapat hadir bertemu dengan Dr. Nurko besok pukul 7 pagi. Sesampai di rumah sakit, Anna pun melihat beberapa anak-anak yang sedang sakit dan terlihat murung. Dr. Nurko ini benar-benar profesional dan dapat menghibur semua pasiennya meskipun mereka semua dalam kondisi sakit. Endoskopi pun dilakukan dan ternyata Anna mengalami kondisi di mana ususnya tidak dapat berfungsi dengan baik, sehingga dia tidak dapat memproses semua makanan yang dia makan. Dan ini merupakan penyakit yang sangat langka, tepatnya sulit untuk diobati. Dr. Nurko pun menyarankan dirinya untuk dapat memonitor Anna dalam 6 minggu sekali. Di kondisi inilah Kevin dan Kristi bertengkar, dan Kristi pun berusaha untuk menyalahkan diri Kevin. Mereka butuh banyak uang saat ini untuk penyembuhan anak mereka. Keyakinan Kristi pun mulai memudar, dan dia hanya fokus untuk kesembuhan anaknya. Keesokan harinya, Kristi pun bertemu dengan pendeta, dan lagi-lagi dia mengatakan, "Apakah kamu bisa memberitahuku? Kenapa Tuhan yang Maha Kasih membiarkan Anna menderita seperti ini?" Pengobatan Anna pun dimulai, dan mereka berdua tetap berusaha sebagai orang tua. Kevin pun menjual motor kesayangannya, Harley Davidson, untuk pengobatan Anna. Terlihat sekali keyakinan Anna cukup besar, karena dirinya pun memberikan semangat kepada pasien yang sekamar dengan dirinya, yang bernama Hailey, yang mengidap penyakit kanker. Tidak disangka, perbincangan anak-anak mereka membuat ayah dari Hailey tidak merasa nyaman. Dikarenakan ayahnya merupakan seseorang yang tidak mempercayai suatu keyakinan. Namun, di sisi lain, Kevin harus mengurus kedua anaknya sambil mencari uang tambahan demi pengobatan Anna. Anna pun mencapai titik di mana tidak sanggup lagi menahan kesakitannya dan mengatakan kepada ibunya jika dia ingin mengakhiri hidupnya saja. Kevin, Abby, dan Adeline pun berusaha untuk mengunjungi mereka dan memberikan sedikit kejutan. Namun, dengan kondisi yang sudah menuju krisis keuangan, terlihat Kevin sudah menggunakan seluruh kartu kreditnya untuk membeli tiket dan semuanya ditolak. Setelah Adeline mengucapkan kepada ayahnya, "Apakah Anna akan meninggal sebelum kita tiba di sana?" Petugas tersebut pun berkeinginan untuk membantu mereka, dan mereka pun akhirnya berangkat menuju Boston. Terlihat Kristi berusaha membujuk Anna untuk mandi, dikarenakan sudah 5 hari dirinya tidak ingin mandi. Anna pun mengatakan, "Buat apa mandi? Hal tersebut tidak dapat merubah segalanya." Kristi pun berusaha untuk menelepon Kevin. Lalu Anna berbicara dengan ayahnya, dan tiba-tiba mereka pun masuk untuk memberikan kejutan. Mereka terlihat bahagia dengan bermain bersama. Sungguh sangat menyentuh. Memang keluarga merupakan obat terbesar yang diberikan oleh Tuhan. Mereka pun berusaha untuk menghibur Anna di posisi seperti ini. Cukup terlihat mereka keluarga yang bahagia dan harmoni. Meskipun di dalam kondisi terburuk sekalipun. Perlu kita ambil sisi positifnya ya sobat. Dr. Nurko pun telah mengizinkan dirinya pulang setelah monitor terakhirnya. Dr. Nurko mengatakan, sisakan waktu berkualitas untuk dirinya dan kebahagiaan keluarganya lah obat dari segalanya. Di saat Kristi mencoba untuk menghubungi dokter yang dirujuk oleh Dr. Nurko, kakaknya pun mengajak Anna untuk bermain bola. Dan ternyata, di saat itu, Abby pun mengajak Anna untuk memanjat pohon, di mana biasanya di sanalah Anna bermain. Tidak disangka, hal tersebut malah membuat Anna terjatuh ke dalam lubang batang pohon tersebut. Setelah itu, Kevin dan Anna pun meminta bantuan. Terlihat, Kristi sangat amat sedih dan terpuruk pada saat itu. Tiba-tiba, Kristi pun yang kehilangan kepercayaannya, mulai memanjatkan doa lagi kepada Tuhan. Mereka pun memanjatkan doa bersama di samping pohon tersebut. Setelah penyelamatan berhasil, Anna pun dilarikan ke UGD.
Tak disangka, dokter pun terkaget-kaget dikarenakan anak yang terjatuh dari ketinggian 9 meter masih dapat tersenyum kepada dirinya saat siuman. Keesokan harinya, Anna pun bermain layaknya tidak mengalami sakit yang dideritanya. Ibunya pun sedikit khawatir dan bertanya kepada ayahnya, apakah dia memberikan obat kepada Anna? Dan dia pun mengatakan, jika Anna tidak meminta satu obat pun hari ini. Pada saat ibunya mengambilkan celana untuk Anna, ibunya pun terkaget dikarenakan perut Anna sudah terlihat normal. Keajaiban pun terjadi. Anna menceritakan hal yang dialaminya saat terjatuh dari pohon tersebut dan dia bertemu dengan seseorang pada saat itu yang mengatakan kepada dirinya bahwa dia harus kembali. Anna mengatakan, "Saya tidak akan kembali jika semua keadaan belum normal seperti semula." Keinginannya pun terkabul. Pada saat ibunya kembali mengunjungi Dr. Nurko, Dr. Nurko pun terlihat bingung dengan hasil tes Anna. Terlihat semua kondisi tubuhnya sudah normal, dan ini benar-benar suatu keajaiban. Lalu Anna pun terlihat bahagia dan memeluk semua staf yang telah membantu Anna dalam penyembuhan ini. Mereka pun terlihat bahagia. Tanpa kita sadari, sebenarnya jalan Tuhan itu memang benar-benar nyata. Uluran tangan dari orang-orang yang kita temui adalah salah satu bantuan yang diberikan oleh Tuhan. Keajaiban adalah cinta, dan keajaiban adalah Tuhan. Keyakinan yang Anda anut. Sekian alur cerita dari film Miracles from Heaven ini yang dapat kami bagikan kepada Anda. Kami sangat merekomendasikan Anda untuk dapat melihat full movie-nya di blog yang sudah kami lampirkan di kolom deskripsi. Bagi Anda yang belum subscribe, mohon bantuannya ya untuk subscribe agar Anda dapat melihat video-video terbaru kami dan pastinya yang dapat memberikan Anda sebuah inspirasi. Thank you.